Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesempatan hari ini, kesempatan yang bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan perkuliahan pertemuan ketiga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua diberi kesehatan yang melimpah dan berkah rahmat dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu kita hari ini kita akan membahas tentang materi ketiga, yaitu lingkungan kerja. Jadi harapan saya semua rekan-rekan mahasiswa ini telah mendownload materi, yang ada di beranda simak. Saya bagikan dulu ininya ya, PowerPoint-nya. Baik, kita mulai saja ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan atau menyelenggarakan perkuliahan daring dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan dengan materi itu lingkungan kerja. Jadi manfaat setelah mempelajari mata kuliah ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah mampu mendefinisikan lingkungan kerja, lalu mampu membedakan jenis lingkungan kerja, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, lalu memahami aspek-aspek lingkungan kerja, menjabarkan indikator lingkungan kerja, dan mampu memahami manfaat dari lingkungan kerja. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah yang pertama itu definisi lingkungan kerja, yang kedua itu jenis lingkungan kerja, yang ketiga ada aspek lingkungan kerja, yang keempat faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, lalu manfaat lingkungan kerja. Jadi mohon diperhatikan ya, karena ini akan menjadi salah satu indikator-indikator dalam memilih judul. Memilih judul untuk penyelesaian studinya nanti. Jadi saat ini sumber daya manusia itu merupakan kunci yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Menciptakan sumber daya manusia yang baik merupakan tugas dari seorang pimpinan organisasi atau pimpinan dari perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendesain suasana dan situasi kerja karyawan senyaman mungkin melaksanakan segala aktivitas dalam bekerja. Ketika seseorang nyaman dalam bekerja, tentunya sangat berpengaruh pada performa kinerjanya. Pasti performa kinerjanya itu akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika kinerja meningkat, maka tujuan akan semakin mudah dicapai ya. Untuk itu maka pastinya diperlukan lingkungan kerja yang baik. Jadi apa itu lingkungan kerja? Ini ada gambar beberapa lingkungan kerja yang ada di kantor-kantor. Jadi kehidupan manusia ini pasti erat kaitannya dengan lingkungan kerja dan tidak dapat terpisahkan. Dalam hal ini, manusia pastinya akan selalu berusaha beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan sekitarnya. Demikian juga dengan karyawan sebagai manusia, pastinya tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan atau situasi di tempat mereka melakukan aktivitas dalam melaksanakan pekerjaan. Yakni
biasa disebut dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Ya. Jadi lingkungan kerja itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh perusahaan. Lingkungan kerja yang lestari dan manusiawi adalah faktor pendorong bagi kegairahan dalam efisien kerja. Kondisi lingkungan kerja yang kurang baik dan melebihi toleransi manusia untuk menghadapinya tidak saja akan menurunkan produktivitas kerja, tetapi juga akan menjadi sebab terjadinya penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, cacat, dan bahkan kematian. Lalu hal ini disebabkan lingkungan kerja itu memiliki dampak langsung pada karyawan, karena lingkungan kerja itu merupakan tempat karyawan melakukan aktivitas dalam bekerja. Meskipun lingkungan kerja ini tidak melaksanakan suatu proses produksi dalam perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai power yang kuat dalam mempengaruhi karyawan melaksanakan suatu proses produksi. Lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan kondusif pastinya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan performa kinerja karyawan. Jadi saat ini lingkungan kerja dapat didesain sedemikian rupa untuk menciptakan hubungan kerja yang mengikat pekerja dalam lingkungannya. Lingkungan kerja yang baik adalah yang aman, tentram, bersih lingkungannya, ya, tidak bising, terang, dan bebas dari segala macam ancaman dan gangguan yang dapat menghambat seseorang atau karyawan untuk bekerja secara optimal. Jadi ada beberapa pakar atau ahli mendefinisikan lingkungan kerja. Yang pertama itu ada Sedarmayanti, ya. Sedarmayanti itu mengatakan lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Sedangkan Noah dan Steve ini menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan hubungan yang terjadi dengan karyawan di tempat kerja. Segala sesuatu yang berada di tempat kerja merupakan lingkungan kerja. Lalu Avandi juga mengatakan bahwa sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembaban, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadainya atau tidak alat-alat yang ada pada lokasi pekerja di lingkungan kerja. Ada juga ya menurut Netisi Mito, ya. Netisi Mito itu dalam Nurani mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Ya. Misalnya dengan adanya AC, penataan ruangan yang baik, lalu penerangan dari sorot cahaya yang baik dan memadai. Sedangkan menurut Danang itu juga pernah mengemukakan bahwa lingkungan kerja itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.
di sini di sini kita dapat menarik kesimpulan ya bahwa lingkungan kerja itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan melaksanakan aktivitasnya di dalam bekerja. Kehidupan manusia pastinya tidak terlepas dari keadaan lingkungan yang berada di dekatnya. Antara manusia dan lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan. Lalu ini dari pengertian lingkungan kerja yang telah dijabarkan tadi itu dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja ini tidak semata-mata hanya berupa benda fisik yang bisa disentuh dan dilihat. Namun, lingkungan kerja juga ini merupakan hal abstrak yang tak dapat disentuh dan tak dapat pula dilihat, dirasakan, atau bisa disebut non fisik dan fisik ya, yang dapat pastinya mempengaruhi kinerja seseorang. Jadi secara garis besar itu lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yakni physical working environment dan non physical working environment ya. Jadi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Apa itu lingkungan kerja fisik? Jadi lingkungan kerja fisik itu merupakan semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi lingkungan kerja fisik ini dapat dibagi dalam dua kategori ya. Jadi lingkungan yang berhubungan dengan karyawan secara langsung. Ya. Jadi lingkungan kerja fisik ini dibagi dua. Menjadi yang pertama itu lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan. Seperti pusat kerja atau kantor, kursi, meja, dan sebagainya. Lalu lingkungan yang kedua itu adalah lingkungan perantara atau lingkungan umum, dapat juga disebut dengan lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Misalnya, temperatur kelembaban sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. Jadi, ada juga pendapat yang mengemukakan bahwa pendapat ahli itu namanya itu adalah Sarwono ya. Dia mengemukakan bahwa lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja pegawai melakukan aktivitasnya. Jadi lingkungan kerja fisik ini mempengaruhi semangat dan emosi kerja para karyawan. Faktor-faktor fisik ini mencakup suhu udara yang ada di tempat kerja. Ada juga luas ruangan kerjanya, kebisingan, kepadatan tempat bekerja, dan kesesakan dalam tempat kerja atau lingkungan kerja. Lalu lingkungan kerja non fisik ya. Jadi lingkungan kerja non fisik ini merupakan semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Di sini emosional ya. Kita bisa katakan ini lingkungan kerja non fisik itu emosional antara karyawan dengan rekan kerja atau rekan sejawatnya atau pimpinan dengan bawahan. Begitupun sebaliknya bawahan dengan pimpinan. Jadi Robbins pada tahun 2002 juga menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik itu merupakan faktor penyebab stres kerja pegawai yang berpengaruh pada prestasi kerja.
faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah ya ini ya. Yang pertama itu suhu. Jadi suhu adalah suatu variabel di mana terdapat perbedaan individual yang besar. Dengan demikian, untuk memaksimalkan produktivitas adalah sangat penting bahwa pegawai bekerja di suatu lingkungan di mana suhu itu diatur sedemikian rupa sehingga berada di antara rentang kerja yang dapat diterima setiap individu. Lalu ini ada kebisingan. Jadi bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan atau dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja. Sebaiknya efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh negatif dan pastinya mengganggu konsentrasi orang di dalam bekerja. Lalu iya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada penerangan ya. Jadi bekerja pada ruang yang gelap dan cahaya samar-samar akan menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat ini dapat terdapat dari intensitas cahaya. Itu juga tergantung pada usia pegawai. Jadi pencapaian prestasi kerja pada tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah lebih besar untuk pegawai yang lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Jadi di sini lampu ya dikasih terang-terang memang kalau bekerja supaya nyaman dalam bekerja. Lalu kita di sini mutu udara. Jadi mutu udara ini merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pribadi seseorang ya. Udara yang tercemar pastinya di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata perih, kelelahan, lekas, cepat marah dan depresi ya. Contohnya ya, orang merokok di dalam ruangan. Itu pastinya yang merokok oke, dia nyaman, tapi orang yang berada di lingkungannya itu merasa tidak nyaman ya. Lalu faktor lain yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik itu adalah rancangan ruang kerja. Ya, rancangan ruang kerja di sini yang baik dapat menimbulkan pastinya pegawai merasa nyaman di tempatnya bekerja. Yang pertama, ini ya lanjutannya ukuran ruang kerja. Ruang kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Jadi ruang kerja yang sempit dan membuat pegawai sulit bergerak akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan karyawan yang memiliki ruang kerja yang luas. Misalnya seseorang bekerja di dalam ruangan 1x1. Pastinya itu tidak nyaman ya. Pasti sangat tidak nyaman. Jadi menghasilkan stres kerja. Sehingga ketika stres kerja itu ada, otomatis performa dari kinerjanya akan turun. Lalu kita masuk kepada pengaturan ruang kerja. Jadi apa yang dimaksud dengan pengaturan ruang kerja ini? Jika ruang kerja merujuk pada besarnya ruangan per pegawai tadi itu yang dimaksud, maka pengaturan ini merujuk pada jarak antara orang dan fasilitas. Pengaturan ruang kerja itu penting karena sangat dipengaruhi interaksi sosial. Orang lebih mungkin berinteraksi dengan individu-individu yang dekat
secara fisik. Oleh karena itu, lokasi kerja karyawan mempengaruhi informasi yang ingin diketahuinya. Jadi di sini pengaturan ruang kerja ini bisa kita lihat pada kantor-kantor, ya. Umpamanya bagian A. Bagian A itu terdapat 5 orang pegawai di sana. Namun ukurannya kantor tersebut adalah 1x2. Artinya di sini tidak ideal, ya. Tidak ideal meskipun di dalam suatu tempat itu banyak pegawai, namun terjadi kesesakan sehingga tidak terjadi miss yang komunikasi yang tidak dapat dilakukan secara baik dikarenakan jarak antara pegawai A dan pegawai B itu terlalu sempit, terlalu dekat, ya. Umpamanya di dalam ukuran 2x1 tadi itu terdapat 5 meja. Memang sih komunikasi bisa cepat, cuma kita stres karena banyak meja yang berserakan tidak tertata dengan baik. Lalu privasi, ya. Ini privasi. Privasi ini dipengaruhi oleh dinding atau partisi dan sekatan-sekatan fisik lainnya. Kebanyakan pegawai menginginkan tingkat privasi yang besar dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam posisi manajerial, di mana privasi diasosiasikan dalam status. Namun kebanyakan pegawai juga menginginkan peluang untuk berinteraksi dengan rekan kerja yang dibatasi dengan meningkatkan privasi. Sedangkan rencana ruang kerja ini meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan. Lalu rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan ini meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau metode kerja. Peralatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan sangat mempengaruhi kesehatan hasil kerja dari karyawan. Lalu kondisi lingkungan kerja ini meliputi penerangan dan kebisingan, sangat berhubungan dengan kenyamanan para pekerja dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan, dan penerangan yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada juga yang terakhir nih, tingkat visual privasi, ya. Nah, jadi sama dengan tadi, ini membutuhkan tempat kerja yang dapat memberikan privasi bagi karyawannya. Yang dimaksud di sini privasi adalah sebagai keleluasaan pribadi terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya dan kelompoknya. Sedangkan akustikal ini adalah privasi yang berhubungan dengan pendengarannya. Jadi lingkungan kerja fisik ini amat terkait dengan tempat kerja atau aktivitas untuk setiap pegawai. Oleh karena itu, lingkungan fisik sangat mempengaruhi semangat dan emosi para karyawan. Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik itu terhadap karyawan, maka langkahnya itu adalah dengan mempelajari manusianya atau pegawainya, baik mengenai fisik dan tingkah lakunya, maupun mengenai fisiknya, ya. Kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. Jadi bisa kita lihat, ya, umpamanya kita akan membuka kantor atau membuka sebuah organisasi. Di situ kita lihat dulu apa sih yang orang-orang atau calon pegawai ini butuhkan dalam kenyamanan bekerja. Misalnya tadi, dia membutuhkan privasi yang besar, artinya kita membuatkan sebuah ruangan, ya, membuatkan sebuah ruangan
di mana ruangan tersebut memiliki privasi, ya, privasi secara pribadi, ya. Lalu kita juga bisa, orang ini tidak suka dengan lingkungan kalau ada bau-bau atau yang mengganggu dalam mereka bekerja, yaitu bisa kita contohkan yang seperti tadi merokok, ya. Merokok dalam ruangan kita berikan larangan untuk merokok di dalam ruangan. Baik, kita lanjut. Jadi nanti setelah Zoom ini otomatis mati, kita masuk kembali, ya, karena kita masuk ke sesi kedua nanti. Jadi ini ya, faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja non fisik, ya. Jadi tadi itu lingkungan kerja non fisik itu merupakan semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan rekan sejawat ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antara tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang sama di dalam sebuah perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja non fisik. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah latar belakang keluarga, yaitu antara status keluarga, jumlah keluarga, tingkat kesejahteraan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga nih faktor status sosial. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi kewenangan dan keleluasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu faktor hubungan kerja dalam perusahaan, ya. Ini ya, faktor hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Hubungan kerja yang ada dalam perusahaan adalah hubungan kerja antara karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan. Itu yang dimaksud dengan faktor hubungan kerja dalam perusahaan. Lalu faktor sistem informasi. Jadi hubungan kerja akan dapat berjalan dengan baik apabila ada komunikasi yang baik di antara anggota perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik di lingkungan perusahaan, maka anggota perusahaan akan berinteraksi, saling memahami, saling mengerti satu sama lain, menghilangkan perselisihan atau salah paham. Lalu pekerjaan yang berlebihan ini juga dengan waktu yang terbatas atau mendesak dalam penyelesaian suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan dan ketegangan terhadap karyawan. Sehingga hasil yang didapatkan ini kurang maksimal. Lalu ada sistem pengawasan yang buruk. Di sini sistem pengawasan yang buruk tidak efisien dapat menimbulkan ketidakpuasan lainnya seperti ketidakstabilan suasana politik dan kurangnya umpan balik prestasi kerja. Lalu frustasi. Jadi faktor frustasi ini dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Misalnya harapan perusahaan ini tidak sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh karyawan. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus, pastinya akan menimbulkan frustasi bagi karyawan. Lalu ada juga perubahan-perubahan dalam segala bentuk. Perubahan yang terjadi dalam pekerjaan akan mempengaruhi cara orang dalam bekerja. Misalnya perubahan lingkungan kerja seperti perubahan jenis pekerjaan, perubahan organisasi, dan pergantian kepemimpinan. Ini bisa kita lihat di STIE Muhammadiyah Mamuju yang baru saja berubah bentuk menjadi universitas. Pastinya ada penyesuaian-penyesuaian.
ya. Lalu perselisihan antara pribadi dan kelompok. Jadi hal ini terjadi apabila kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan ini dapat berdampak negatif yang terjadi perselisihan dalam berkomunikasi, kurangnya kekompakan dan kerjasama. Sedangkan dampak positifnya adalah adanya usaha positif untuk mengatasi perselisihan-perselisihan di tempat kerja. Di antaranya itu adalah persaingan, masalah status dan perbedaan antara individu. Ya, oke. Jadi sesi pertama ini kita anggap selesai sebentar. Ketika ini mati, kita istirahat dulu ya. Sebentar, ketika ini mati, nanti langsung masuk aja kembali ya. Kita istirahat dulu sebentar. Ada pertanyaan-pertanyaannya? Tolong semua diaktifkan dulu kameranya biar kita menaati apa yang menjadi kesepakatan kita bersama pada saat kita melakukan kontrak perkuliahan. Jadi nantinya ini kita akan masuk kembali ya di sesi keduanya. Nanti pekan depan mungkin kita tidak usah Zoom ya. Pekan depan kita tidak usah Zoom. Nanti pekan depan saya berikan materi dan tugas agar tetap bisa menjalankan aktivitas. Karena setengah mati juga mahasiswa kalau setiap pekan sedikit-sedikit Zoom. Nanti pekan depan kita liburkan untuk Zoom ya, 2 pekan ya. Nanti ada materi dan tugas. Nanti itu tugasnya adalah tugas kelompok dan tugas individu. Jadi setiap materi-materi yang saya berikan ini saya tekankan kembali adalah merupakan variabel-variabel dari penelitian yang akan Anda masukkan nanti, karena Anda ini adalah jurusan manajemen sumber daya manusia. Maka dari itu saya dan Pak Agus memasukkan beberapa variabel-variabel yang penting yang bisa dijadikan referensi di dalam menyelesaikan perkuliahannya nanti, tugas akhir. Ini semester 7 ya? 5 Pak, 5. Oh, semester 5 ya? Oh iya. Jadi ini simpan baik-baik nanti materinya ya. Materinya nanti disimpan baik-baik. Karena nanti ketika Anda ingin melaksanakan penelitian, Anda pasti akan butuh materi-materi yang seperti ini. Karena inilah yang menjadi variabel-variabel dari penelitian jurusan jika Anda memilih jurusan manajemen sumber daya manusia atau konsentrasi ke manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti ini akan mati sendiri ya. Setelah ini mati kita akan istirahat 2 menit. Nanti saya umumkan di WA, bila masuk kembali baru kita masuk kembali. Menggunakan akun yang sama tadi ya.